Bab 3786-3790. Mu Yun menjatuhkan diri dan berkata dengan suara keras, "Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganku?" Sugezu tercengang. Dia memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Nak, tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas? Sekarang bertingkahlah seperti pahlawan." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Saya dapat melihat situasinya dengan jelas. Urusan hari ini ditujukan untuk melindungi wilayah Donghua. Jika aku tidak bisa melakukannya, bukankah ayahku akan malu dengan namaku sebagai putra Kaisar Dewa Bulu Hijau?" Sugezu memandang Mu Yun tanpa ragu-ragu, lalu tersenyum dan berkata, "Oke, Nak, menurutku apa yang harus kamu lakukan?" Saat ini, Mu Yun tidak munafik. "Tidak bisa, aku punya caraku sendiri." Saat ini, Lou Leiyuan mengalihkan pandangannya dan menatap langsung ke arah Mu Yun. "Sepertinya kamu punya banyak pemikiran." Lou Leiyuan berkata sambil tersenyum, "Kenapa? Apakah kamu masih ingin membuat misteri dan menakutiku di sini?" Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan berkata dengan bangga, "Menjadi misterius saja tidak cukup, tapi aku akan melindungi wilayah Donghua. Jika kamu berhenti, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Begitu ucapan ini keluar, Sugezu Hao, Bing Chong Suang, dan lainnya semuanya tampak kedinginan. Membunuh. Bagaimana cara membunuh? Seorang master yang melelehkan surga sudah sangat kuat di lingkungan master. Sugezu Hao telah dilarang selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya belum meningkat, dan dia masih berada di ranah dominasi surga. Berbeda dalam ribuan cara, pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yun sedang mengumpulkan kekuatan. Lou Leiyuan memandang Mu Yun dan wajahnya sedikit bergerak. "Apa yang kamu inginkan, Nak? Itu hanya negara semi-dominan. Dia tidak benar-benar berpikir dia bisa melawan dirinya sendiri di alam surga yang mencair, bukan? Jika ayahmu bukan Kaisar King Yu, aku akan menamparmu sampai mati." Lou Leiyuan mendengus, "Sekarang, jika kamu tidak membunuhmu, pertahankan hidupmu. Orang-orang dari 8 istana gurun akan mengambil nyawamu. Pergilah." Lou Leiyuan meminumnya dan menjabatnya dengan tangannya. Pada saat ini, angin palem berubah menjadi kekuatan Tao dan langsung mengenai Mu Yun di depannya. Dengan keras, itu meledak pada saat itu. Melihat tubuh Mu Yun, itu diselimuti oleh kekuatan telapak tangan dan meledak menjadi suara gemuruh. Namun saat berikutnya, asapnya menyebar. Tubuh Mu Yun berdiri di tempatnya. "Hah?" Lou Leiyuan tampak sedikit terkejut saat ini. "Saya bisa melihat Mu Yun saat ini." Di sekujur tubuhnya terdapat puluhan vortisitas spasial, seukuran telapak tangan, berputar, bersinar dengan cahaya gelap, yang sangat mencolok mata. "Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Sebagai putra Kaisar Dewa, aku tidak sia-sia." Lou Leiyuan bersenandung dingin. Saat ini, dia meraihnya dengan telapak tangannya. Kali ini, bukan hanya kekuatan murni, tapi kekuatan telapak tangan asli. Pada saat ini, telapak tangan langsung jatuh, mematikan dan menutupi Mu Yun. Melihat pemandangan ini, S dan S, Sugezu Hao dan Raja Hantu Luocha mengubah penampilan mereka. Mata Mu Yun tenang dan dia bernapas. Mengejanya, sebuah pikiran muncul di hatiku. Bang! Dalam sekejap, kekuatan kaki depan Lou Leiyuan pecah pada saat itu. Kemudian dia melihat wajah Lou Leiyuan memucat dan satu lengannya terkulai ke bawah saat itu, dan terdengar suara retakan tulang. Kekuatan telapak tangan, dipotong oleh seseorang, dan lengannya semuanya mengalami gigitan terbalik. Lou Leiyuan tampak kedinginan. "Siapa?" Setelah minum, wajah Lou Leiyuan menjadi pucat. Merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan jika mempermalukan diri sendiri di depan umum. Orang-orang di langit tidak tahu malu. Sebuah suara dingin terdengar pada saat itu, "Terakhir kali aku mematahkan lenganmu, sepertinya aku tidak memiliki ingatan yang panjang. Kali ini, datang lagi." Dengan suara dingin, saya dapat melihat ada suara mendesis di tempat sunyi di atas langit saat ini. Ruang seolah langsung dirobek oleh manusia. Dari ruang yang diperluas, sesosok tubuh keluar saat ini. Rambut panjang berwarna gelap halus, tersebar di bahu, sedikit lembut. Dan wajah anggun itu, pada saat ini, sangat indah dan tanpa celah, tanpa rasa kelembutan apapun, tetapi dengan sedikit martabat dan sedikit kedinginan. Pinggang ramping, diikat dengan pita, menonjolkan kaki ramping dan lingkar bangga.
Bagian samping tubuh wanita tersebut juga diikuti oleh beberapa remaja putri dengan penampilan yang memukau. Dibandingkan dengan wanita di depan mereka, meskipun mereka memiliki postur yang luar biasa, temperamen mereka lebih rendah. Temperamen ratu tinggi. Melihat pengunjung tersebut, banyak orang yang hadir terlihat kebingungan. Beberapa orang, dengan ekspresi luar biasa, menatap wanita itu. Hati bulan yang cerah. Pada saat ini, Luo Leiyuan menutupi lengannya dan tampak terkejut. Pada saat ini, Mu Yun juga menatap wanita itu, menyeka ujung hidungnya dengan jari-jarinya, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah kecantikan menyelamatkan pahlawan? Tampaknya Anda tidak harus menggunakan keterampilan membunuh hidup Anda sendiri. Hati bulan cerah memakai rok panjang, membentang rata di belakangnya, melangkah keluar, naik turun seluruh tubuh, dan temperamen tinggi lebih unik. Pada saat berikutnya, sosok Ming Yuexin muncul di depan Mu Yun. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh rahang Mu Yun, dan Ming Yuexin tertawa terbahak-bahak, seperti kelembutan ratu, yang membuat orang-orang menjadi tumpul sejenak. Bagus, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ming Yuexin tersenyum dan berkata, Mu Yun terbatuk, ada begitu banyak orang di sini, tidakkah kamu menyelamatkan mukaku? Kalau begitu aku tidak berani. Ming Yuexin berkata, sekarang kamu adalah putra Kaisar Ilahi. Aku tidak berani mengganggumu. Dulu, ayahmu sedikit lebih baik dariku, tapi sekarang berbeda. Mu Yun tersenyum pahit. Bagaimana kamu mendapat beritanya? Mu Yun bertanya. Setelah 7 hari sengit terakhir, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki. Anda tidak muncul dalam 7 hari sengit. Saya perhatikan bahwa Anda muncul dalam 7 hari sengit di 7 wilayah timur, jadi sebagian besar fokusnya ada di timur 7 wilayah. Mu Yun dengan jelas mengangguk. Bagaimana kabar Siner dan Jewer? Yah, kurasa aku akan sampai di sana sebentar lagi. Ming Yuexin berbisik, kalau begitu aku akan menghilang. Jangan tanya apakah aku baik-baik saja, tanyakan saja pada mereka berdua. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tersenyum pahit, kamu, siapa yang bisa mengganggumu? Itu benar, Ming Yuexin tersenyum dan menatap Mu Yun sepanjang waktu. Saat berikutnya, Mu Yun dengan lembut memegang tangan Ming Yuexin, menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Hati Ming Yue ingin meronta, namun saat ini, dia menjauh dari Mu Yun, memeluk Mu Yun erat-erat dengan kedua tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Mereka berpelukan erat dan diam. Saat ini, mereka tidak berbicara. Namun, banyak orang yang bingung saat ini. Wanita yang tiba-tiba muncul ini, hati bulan yang cerah. Keluarga roh air yang terkenal, hati bulan yang cerah. Apa hubungannya dengan Mu Yun? Lama, Ming Yuexin terkekeh, jangan memaksakan diri sedikit pun. Yah, Mu Yun perlahan melonggarkan postur halus hati Ming Yue dan tidak bisa menahan tawa, aku sangat merindukanmu. Saya telah mempelajari beberapa kata yang fasih. Saya tidak tahu wanita mana yang telah dirugikan selama bertahun-tahun. Di mana? Mu Yun berkata dengan serius, jika kamu punya sedikit, kamu akan puas. Itu belum tentu benar. Mulut laki-laki pembohong. Bulan cerah memandang Mu Yun dan berkata lagi, jika kamu ingin mengejar masa lalu, bicarakanlah nanti. Selesaikan dulu masalah di depanmu. Ya, pada saat ini, Mu Yun merasa lega. Hati bulan akan datang. Jiwer dan Wangxinya akan segera tiba, bukan? Aku bisa melihat Yaner lagi. Pada saat ini, mata Ming Yuexin memandang ke depan dengan sedikit dingin. Luo Leiyuan, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jantung bulan bersenandung. Luo Leiyuan tampak murung dan menatap bulan yang cerah. Terakhir kali, Xiao Dongchen, Feng Xiu, Meng Jiexuan dan makhluk abadi di luar gedung muncul, bersama dengan Qing Qiao, bangunan utama dari bangunan tambahan. Akibatnya, Ming Yuexin sangat menekan mereka. Kali ini, Ming Yuexin muncul lagi. Hati bulan yang cerah. Luo Leiyuan berkata, kamu ingin melindungi Mu Yun, tetapi kamu juga harus melihat apakah Kaisar Huan bahagia. Jika kamu harus membuat keributan besar tentang hal ini, bisakah kamu menolak kemunculan Kaisar Huan? Mendengar ini, Ming Yuexin tertawa, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Saya tidak bisa menghentikan Kaisar Huan, tapi saya bisa menghentikan Anda. Keluar sekarang atau mati sekarang. Luo Leiyuan pucat saat ini. Wanita bajingan ini, Luo Leiyuan sekarang tidak dapat maju atau mundur. Kuat, Ming Yuexin jauh lebih kuat dari dia. Jika dia mundur, Su Gezhu tidak akan membunuhnya sama sekali, dan dia merasa gelisah.
Tidak dapat ditoleransi bahwa orang ini tidak akan mati. Saat ini, suasana hening. Ming Yuexin sendirian dan berdiri di udara. Ada beberapa wanita di sisinya. Nafas dalam tubuhnya juga sangat kuat sehingga membuat orang tidak berani meremehkannya. Adegan ini sedikit menemui jalan buntu. Di langit dan bumi, ruang terkoyak, dan sosok Tao muncul pada saat ini. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ratusan seniman bela diri melihat ke masa lalu, semuanya memberikan tekanan yang kuat kepada orang-orang. Dominasi dunia, ratusan orang mendominasi lingkungan, dan tidak semuanya hanya penguasa surga. Tekanan yang kuat itu membuat orang tidak bisa bernapas. Dan pada beberapa orang pertama itu, meskipun nafasnya tidak sekuat Lou Leiyuan, nafasnya juga sangat kuat. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Suara kemarahan melanda saat ini. Saya lihat ada 5 sosok yang dipimpin oleh ratusan orang. Mereka semua memiliki nafas yang kuat dan jelas berbeda dari yang lain. Hati Bulan tampak tenang. Yin Yin, kenapa kamu ada di sini? Lou Leiyuan memandang salah satu dari 5 wanita itu dengan heran. Postur tubuh wanita anggun, rok panjang ditambah, dan temperamen muda. Ini memberi orang perasaan segar dan halus seperti bunga bakung yang anggun. Ming Yuexin melihat kelima orang saat ini, tapi dia terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Mu Yun memandang kelima orang itu dengan hati-hati saat ini. Tidak ada yang tahu. Suge Zuhao berdiri di samping tubuh Mu Yun saat ini dan berkata perlahan, bangunan langit, 5 pemilik bangunan. Pemilik gedung Renyuan, yang abadi di luar gedung. Pemilik gedung di Yuan, Meng Jiexuan. Tuan gedung Tianyuan, angin memikirkan bahasa. Penguasa gedung Tianfeng, Xiao Dongchen. Pemilik gedung Tianyu. Sugezu juga terlihat rumit saat melihat wanita itu. Saat ini, wanita itu mengabaikan Lou Leiyuan, tetapi melihat ke arah Sugezu dan tampak dekat, tetapi dia dihentikan oleh Ming Yuexin. Liu Yinyin tidak menerobos. Dia memandang Sugezu di udara dan bergumam, kamu. Namun, keempat matanya berlawanan, dan Liu Yinyin tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mu Yun juga merasakan perubahan emosional Suge Zuhao saat ini dan memahaminya di dalam hatinya. 2. Orang ini punya cerita. Ratusan master muncul saat ini. Mereka semua adalah pejuang di angkasa. Pada saat ini, kekuatan kelas 2 dari semua pihak tercengang. Ini adalah kekuatan kelas 1. Bagi mereka, kesenjangannya sangat berbeda. Di mana Lou Qingyi? Ming Yuexin tersenyum dan berkata, hari ini, saya ingin melihat apakah Lou Qingyi akan merobek wajahnya dengan Ming Yuexin karena Sugezu tidak punya apa-apa. Saat ini, hati Bulan tampak tenang. Pemimpin klan Ming, kenapa begitu kuat? Suara tawa terdengar. Saya melihat ruang berfluktuasi seperti air, dan 4 sosok muncul saat ini. Pada saat ini, Sugezu melihat keempat pria yang mengenakan pakaian berbeda dan terlihat berbeda, tetapi nafas mereka sangat kuat. Keempatnya, masing-masing tampak begitu ringan dan menyendiri. Bukan postur berpura-pura menjadi superior, namun kekuatan mereka yang kuat dan temperamen luhur membuat mereka tampil superior. Sugezu memandang keempat orang itu dengan sedikit perubahan pandangan, lalu menghela nafas. Tetua, Mu Yun, Sugezu berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak bisa melindungiku, jangan sombong. Ketika keadaan sampai pada titik ini, statusmu sebagai Kaisar Dewa tidak dapat diintimidasi. Mu Yun mengayunkan tinjunya, pemilik Tianlou, Lou Qingyi, 3 wakil Tuan Tanah, Lou Qingqiao, Lou Yuanchu dan Lou Yun. 4 master teratas akan datang. Bahkan jika Ming Yuexin kuat, kamu tidak bisa menghentikanku jika Tianlou sengaja membawaku pergi kali ini. Mu Yun terdiam saat ini. Jadi, kamu di sini. Ming Yuexin berkata sambil tersenyum, kupikir kali ini adalah akhirnya, dan kamu akan muncul lagi. Lou Qingyi mengenakan kemeja hijau dan sangat elegan. Nama itu sepertinya terlahir untuknya. Juru Mudi Tianlou yang sebenarnya adalah milik orang teratas di surga ketujuh, bahkan di seluruh dunia Changlan. Hati Bulan yang cerah. Suara Lou Qingyi tenang saat ini. Kali ini, kami tidak membidik Mu Yun. Sebagai putra Mu Qingyu, kami tidak perlu merobek muka kami dengan Mu Qingyu demi wilayah Donghua. Lou Qingyi mengalihkan pandangannya dan berkata perlahan, hanya saja Suge Zuhao pernah menjadi pemilik gedung Tianlou Tianlei milikku. Kami akan membawanya kembali. Kami akan membawa Suge Zuhao pergi. Menara Langit tidak akan pernah ikut campur dalam pertarungan kelas 1 ini.
Jika Mu Yun ingin memiliki pijakan di surga ketujuh, itu urusannya. Karena Mu Qingyu tertinggal di surga ketujuh, kami tidak bisa berkata apa-apa. Begitu kata-kata itu keluar, hati Ming Yue tidak bersuara. Dia berbalik dan menatap Mu Yun. Mu Yun mendongak. Keluarlah dan lihat sekeliling. Tuan Zuge, Anda telah mengajari saya susunan selama ratusan tahun dan membimbing saya untuk menjadi master susunan tingkat 6. Meskipun saya bukan seorang guru atau magang, saya berterima kasih kepada Mu Yun. Kebaikan air yang menetes dihargai oleh mata air, jadi hari ini. Wilayah Donghua, saya ingin menyimpannya. Tuan Zuge, saya juga ingin tinggal. Adapun jabatan Tuan Tanah Tianlou, Tuan Zuge punya sudah lama menjadi pemilik Tianlou Anda. Kata-kata Mu Yun jatuh dan matanya menatap lurus ke arah Lou Qingyi. Saat ini, semuanya sunyi. Kini, tidak ada satupun tokoh kelas 1 yang berani berbicara. Dalam situasi ini, kepala klan Suiling, Ming Yue, muncul. Qingyi, bangunan utama Tianlou, muncul. Di manakah mereka memenuhi syarat untuk berbicara? Itu hanya menempatkan Tuhan sebagai penguasa wilayah tersebut. Di depan mereka berdua, bagaimana dengan sebuah bola? Saat mereka melihat alam batas, mereka bukanlah apa-apa. Sama sekali tidak pantas bagi keduanya untuk melihatnya. Pemilik Tianlou, 3 wakil Tuan Tanah, dan pemilik gedung ke-9 juga berjumlah 6. Ini pasti belum berakhir. Ini bukan lagi soal menyerang. Wilayah Donghua, Ling Juefeng, Xuan Huang, Tianxing dan Seng Hao sudah lama ingin pergi. Tapi sekarang, siapa yang berani pindah? Penindasan terhadap 2 pemimpin tertinggi itu hampir membunuh mereka. Ketika Ming Yuexin mendengar kata-kata Mu Yun, dia tersenyum dan berkata, kamu masih seperti ini. Petik 2. Tapi, aku menyukainya. Mendengar kata-kata Ming Yuexin, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hanya saja tidak baik untuk menahannya. Kali ini, tidak peduli siapa itu, aku akan membawakannya untukmu. Kata-kata Ming Yuexin jatuh, menatap Lou Qingyi, tersenyum dan berkata, aku berkata pada pria kecil ini, aku tidak bisa memberikannya kepadamu, jadi aku tidak perlu bicara. Begitu ucapan ini keluar, Lou Qingyi tampak sedikit kedinginan. Liu Yinyin diam-diam merasa lega saat ini. Hati bulan yang cerah. Suara Lou Qingyi acuh tak acuh, dan berkata, terakhir kali aku mundur, apakah kamu benar-benar mengira Tianlou takut dengan klan Suilingmu? 5 roh itu sangat kuat. Menurutku menara langit tidak cukup, tapi kamu Suiling tidak bisa mewakili 5 roh. Hati bulan tidak mundur saat ini. Jangan kira kamu tidak tahu apa-apa tentang pecahan di langit. Ming Yuexin tidak memiliki keraguan sedikit pun dan berkata, Zhuge Zuhao dan Liu Yinyin adalah pasangan, dan mereka berdua adalah penguasa bangunan di langit. Mereka setuju satu sama lain, dan Anda dapat mencapainya. Aku harus memisahkan mereka dan membiarkan Liu Yinyin dan Lou Leiyuan berpasangan, hanya karena Lou Leiyuan adalah putra Lou Qingyi. Putra, Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Lou Qingyi terlihat sangat halus, tetapi terlihat seperti pria berusia 40-an. Lou Leiyuan tampak seperti berusia 30-an dan kuat, tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti ayah dan anak. Saat ini, Lou Qingyi tampak dingin dan serius. Pemimpin klan Ming, beberapa kata tidak boleh diucapkan. Lebih baik tidak diucapkan. Ming Yuexin bersenandung, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Banyak sekali omong kosong. Apa menurutmu kursi ini tidak berani? Berempat bersama, kamu tidak cukup melihat. Kata-kata Ming Yuexin jatuh, dan telapak tangannya digenggam, dan keempat aliran dilatih. Di bawah sinar matahari, mereka berwarna-warni dan tersapu dalam sekejap, membunuh 4 orang Xian Lou Qingyi. Boom! Langit dan bumi bergetar. Kekuatan dunia berada di luar batas kognisi setiap orang. Beberapa batasan ada pada saat ini, dan bahkan merasa bahwa jika kekuatan tersebut berfluktuasi, mereka akan langsung mengejutkan mereka sampai mati. Saat ini, Lou Leiyuan bersenandung, Zhuge Zu tidak punya apa-apa. Kembalilah bersamaku. Bang! Lou Leiyuan melangkah keluar saat ini dan meraih Zhuge Zuhao dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, suara itu menyebar, dan tubuh Lou Leiyuan berbalik. Saya melihat sesosok tubuh berdiri di depan Zhuge Zuhao. Liu Yinyin. Lou Leiyuan mengubah pandangannya dan berteriak, Liu Yinyin, apa yang kamu lakukan? Leiyuan. Ekspresi Liu Yinyin menjadi rumit, dan dia berkata, nenek moyang tidak mati sama sekali, mengapa memaksanya? Jika dia tidak mati,
aku akan berhenti. Menurutmu apakah ayahku akan berhenti? Lou Leiyuan berteriak. Liu Yinyin terlihat jelek saat ini. Namun perlahan, dia berkata lagi, hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil Su Hao. Bisakah kamu menghentikannya? Lou Leiyuan berteriak. Xiao Dongchen, Feng Xiu, Meng Jiexuan, makhluk abadi di luar gedung, tangkap Suge Su Hao. 4 pemilik gedung, kini keluar satu persatu. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar. Wah, kamu, senior, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa hanya berbicara dengan kata-kata kosong. Tidak ada yang bisa mengambil yang lebih tua ketika saya di sini hari ini. Suge Zu memandang Mu Yun dan tertegun. Bocah bau, berisik sekali. Ketika 8 Aula Gurun datang, identitasmu sebagai Kaisar Tuhan telah terungkap. Kaisar Huan tidak akan membiarkanmu pergi. Mu Yun berbalik dan berkata sambil tersenyum, itu hanya Kaisar Surgawi. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, menghancurkan hidup ini adalah masalah besar. Aku akan membunuhnya. Apa yang kamu katakan tidak bisa langsung ditiru. Setelah mengatakan ini, Mu Yun melihat keempat pemilik gedung. Ayo, Xiao Dongchen memandang Mu Yun, tapi dia terlihat tenang. Lakukan atau tidak, tangkap Mu Yun dan penjarakan dia. Bagus. Saat ini, keempat orang itu keluar satu demi satu. Namun, ketika Anda mendapatkan 4 tubuh dan melepaskan momentum yang kuat, kekosongan tersebut berfluktuasi lagi. Sosok Tao muncul saat ini dan berdiri di depan Mu Yun. Melihat sosok itu, Mu Yun tertegun saat ini, tapi kemudian dia tidak bisa menahan senyum. Ayah, sebuah suara muda terdengar saat ini. Saya melihat sesosok tubuh. Tiba-tiba, dia berlari ke arah Mu Yun dan bergegas ke pelukannya. Yaner, Mu Yun memeluk sosok kecil itu dengan mata penuh kasih sayang. Pamanmu, saat ini, Mo Nansheng sangat bersemangat melihat Mu Yun. Senang sekali kamu baik-baik saja. Mu Yun mengusap kepala Mo Nansheng, tersenyum dan berkata, aku berjanji pada orang tuamu untuk menjagamu. Aku tidak bisa langsung menutup telepon. Mo Nansheng tersenyum. Saat ini, 2 sosok datang selangkah demi selangkah, seperti peri di bunga. Mereka sangat menawan, itu murni dan murni. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, tampaknya masih tidak ada perubahan. Secara umum, temperamen mereka yang berdebu lebih terlihat jelas. 9 putra, Siner, melihat mereka, Mu Yun membuka mulutnya sedikit. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Terlihat lebih kurus. 9 anak memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, itu tidak sealami dan tidak terkendali seperti yang terlihat di dunia peri. Mereka semua adalah ayah. Tentu saja, mereka harus lebih tenang. Wang Xinya juga berkata saat ini. Mereka memandang Mu Yun seolah-olah sedang menceritakan tentang persahabatan mereka yang tak ada habisnya. Namun di belakang mereka, ada 2 sosok, namun Mu Yun terkesan. Lu Yao, Wang Chen. Di masa lalu, ada 2 orang di dunia manusia, mewakili aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku, membawa pergi Jewer dan Wang Xinya. Pada saat ini, Wang Chen melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saudaramu, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Hehe, jika kita tahu bahwa saudaramu adalah putra Kaisar King Yu, kita akan lebih marah. Sifu, jika kamu takut pada kakekku, bukankah kamu takut pada ayahku? Ayahku kuat dan pasti bisa membunuhmu. Mu Yuyan tersenyum. Yaner, kamu tidak boleh bersikap kasar pada tuanmu. Mu Yun memarahi. Begitu, melihat kedua orang itu lagi, Mu Yun memiliki ribuan pikiran di dalam hatinya sejenak. Pada saat itu, tampaknya kekuatan besar merenggut 9 istrinya satu persatu, tetapi dia tidak mau dan tidak berdaya. Tapi sekarang tampaknya kekuatan ini ditipu oleh ayah mereka. Kalau benar, sepertinya dia memanfaatkannya. Nona-nona, selama puluhan ribu tahun terakhir, mereka semua telah berkembang sangat pesat. Mereka tidak bisa hidup di sini tanpa pengembangan kekuatan besar. Saat ini, pemandangan menjadi lebih rumit. Petarung kelas 1 telah terkena stun beberapa kali. Apakah ini masih pertempuran di kawasan Cina Timur? Ini benar-benar berantakan. Saat ini, Lu Yao memandang Mu Yun dan berkata lagi, kecepatan pertumbuhanmu tidak lambat. Meskipun kekuatan Mu Yun saat ini tidak sebanding dengan Jewer dan Wang Xinya, ada alasannya. Lagi pula, ketika saya memasuki dunia Changlan, terjadi penyimpangan pada salah satu bagian jalan seni bela diri dan Taoisme di dunia ternari.
Selain itu, ketika saya memasuki surga ke-9, saya terjebak selama ribuan tahun, dan kemudian memasuki surga ke-7, saya terjebak dalam kehampaan selama ribuan tahun, dan saya masih memiliki 3.000 tahun untuk mempraktikkan pendewaan tanpa penundaan waktu ini. Muyun takut dia sudah lama mencapai wilayah dominan. Namun, di mata Lu Yao, itu masih sangat kuat. Bagaimanapun, hanya dalam puluhan ribu tahun, dia menjadi master. Meskipun mereka lebih kuat dari Muyun sekarang, itu adalah akumulasi dari ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Wang Chen, Lu Yao, pada saat ini, Lou Leiyuan berteriak, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu ikut campur? Ketika Wang Chen mendengar ini, dia melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Lou Leiyuan, harap tenang. Aliansi TIANNYAO kami tidak punya niat untuk campur tangan. Hanya saja Mu Lingyun adalah Nyonya Muyun. Kami hanya hubungan pribadi. Ayo bantu. Hubungan pribadi. Iblis mempercayainya. Jika beberapa orang terbunuh, bisakah aliansi TIANNYAO tidak marah? Bisakah istana surgawi Jiuku tidak marah? Lou Leiyuan memandang Muyun dan berkata dengan dingin, putra kaisar ilahi, ternyata mereka semua bergantung pada wanita. Jika kamu ingin mengandalkan, kamu harus bergantung pada seorang wanita. Muyun berkata sambil tersenyum, saya pikir Penatua Liu memiliki banyak persahabatan dengan Penatua Suge. Anda sebaiknya menjadi orang baik. Bersenandung, Lou Leiyuan mendengus dingin dan berteriak, jangan khawatir tentang orang-orang ini. Tangkap Suge Zuhao. Saat ini, 4 orang telah keluar dari gedung. Wang Chen dan Lu Yao sama-sama dalam kesiapan penuh saat ini. Saat ini, suasana menjadi semakin tegang. Namun, tidak ada yang akan menyerah. Muyun memandang Wang Xinya dan Jiwer dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. 9 anak menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin aliansi tidak akan peduli. Selain itu, mereka benar-benar datang untuk membantu saya dalam kapasitas pribadi mereka. Dan aku di sini untuk membantumu. Senyuman nakal Jiwer membuat Muyun bingung untuk beberapa saat. Saat ini, ratusan master tidak lagi menyaksikan kegembiraan. Lusinan orang dari Istana Surgawi Jiuku dan Aliansi Tianyao membunuh satu demi satu. Pertarungan tidak bisa dihindari. Siapa yang akan menyerah tergantung pada siapa yang mampu mencapai akhir. Saat ini, Lou Qingyi terlihat dingin dan serius. Kekuatan hati Mingyue berada di luar imajinasinya. Layak menjadi mantan Dewa Air, di keluarga 5 roh, yang mendapat gelar Dewa, Mingyue Xin. Bulan bersenandung dingin, aku tidak ingin kamu menghargaiku. Setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki kekuatan ini. Pantas saja menara langit masih berada di akhir kelas 8. Lou Qingyi tampak kedinginan saat ini. Mingyue Xin bersenandung, aku menusukmu kesakitan. Saat ini, Lou Qingyi mendengus. Paviliun Tuan Huang Tian, permisi. Sepatah kata jatuh, dan kekosongan berfluktuasi lagi pada saat itu, dan lebih dari selusin sosok muncul satu demi satu pada saat itu. Orang pertama mengenakan jubah merah api, dan di sekujur tubuhnya terdapat lampu merah api yang sangat panas. Huang Tian, Mingyue Xin mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, Huang Tian tersenyum dan berkata, ambil uang orang dan hilangkan bencana bagi orang lain. Lou Qingyi menjanjikan saya keuntungan dan tidak bisa menolak. Kali ini, saya tidak datang untuk Patriark Ning. Jangan khawatir, Muyun adalah anak Tuhan. Jika seseorang ingin membunuhnya, kita tidak perlu memperhatikannya. Kata Huang Tian, matanya akhirnya tertuju ke depan Suge Zuhao. Suge Zuhao, ikut aku. Pada saat ini, alismu, Yun berbinar dan wajahnya dingin dan serius. Gedung pencakar langit, Huang Ge. Selanjutnya, dia tidak akan terkejut dengan siapa yang muncul. Penguasa paviliun Huang Tian, dengan nafas yang berfluktuasi dan semangat membunuh yang kuat, langsung menuju ke Suge Zuhao dan meraih Suge Zuhao dengan satu telapak tangan. Saya berkata, hari ini, Tuan Suge, tidak ada yang bisa mengambilnya. Muyun bersenandung dingin dan napasnya keluar. Ilmu sihir yang hebat, saatnya untuk muncul. Hingga saat ini, Mingyue Xin, Jiwer, dan Wang Xinya telah melakukan segala yang mereka bisa untuk membantunya. Selanjutnya, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyerah. Suge Zuhao melihat pemandangan ini, tetapi dia tampak sedikit tersentuh dan berkata dengan getir, mengapa? Yang lebih tua menembak untuk saya.
Bagaimana saya bisa melepaskan yang lebih tua karena dia dalam masalah? Mu Yun berkata langsung, lakukan apa yang kamu katakan. Sugezu tampak lebih serius dan menggugah. Dalam hidupku, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperlakukanku. Kalau menyangkut aku, itu adalah kamu bocah bau. Pada saat ini, Sugezu memiliki senyuman mengejek diri di matanya. Saat ini, Huang Tian telah terbunuh. Melihat Mu Yun melawan di depan, Huang Tian tidak bisa menahan tawa dan berkata, Kaisar Mu Yun, kamu tidak bisa menghentikanku. Cobalah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku membunuh Kaisar Ming yang merupakan puncak wilayah utama bahkan sebelum aku mencapai perbatasan. Bisakah kamu mencoba membunuhmu? Saat ucapan ini keluar, langit cerah tampak dingin. Diremehkan oleh orang yang hanya mendominasi tingkat asal tahu benar-benar membuatnya sangat tidak bahagia. Jangan kentut di sini, aku akan melepaskan ibumu. Hah? Namun, di tengah kalimat, Mu Yun sedikit terkejut. Siapa ini? Suara itu bukanlah penguasa paviliun Huang Tian. Namun, sangat familiar. Saat ini, sosok di sisi tubuh Mu Yun keluar perlahan. Mengenakan kemeja panjang berwarna merah menyala, rambut panjang tergerai, tubuh langsing, ciri wajah tampan, dengan jejak roh jahat, membuat orang merasa cukup aneh. Kaisar Ming sudah meninggal, dan saya telah melakukan yang terbaik. Itu semua milik Anda. Apakah Anda ingin wajah? Pada saat ini, melihat sosok itu, Mu Yun tampak tercengang. Dasar bajingan, gulung betisnya. Kedua sosok itu saling berpelukan erat. Kamu bajingan, dari mana saja kamu? Kupikir kamu sudah kembali sejak lama. Mu Yun memarahi. Aku sudah terlibat selama ini. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adik iparmu. Saat ini, Xie Qing memegang tangan Giok dan berkata dengan bangga. Mu Yun menemukan bahwa di sisi Xie Qing, seorang wanita dengan rok merah bertubuh langsing dan anggun. Seluruh tubuhnya naik turun seperti nafas panas. Itu membuat orang merasa lebih dekat, dan itu sangat panas. Mu Yun tertegun dan menatap wanita cantik dan cantik itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini adalah. Wanita itu tersenyum dan menatap Mu Yun dan berkata, apakah kamu Mu Yun? Aku sudah mendengar Xie Qing menyebutkannya berkali-kali. Aku Huo Linger, saudari Sinya, saudari Jewer, sudah lama tidak bertemu denganmu. Huo Linger juga sedikit terkejut saat melihat putri kedua saat itu. Kedua wanita itu juga sedikit mengangguk. Xie Qing memandang Mu Yun dengan ekspresi bangga, dan berkata sambil tersenyum, ini istriku, Huo Linger, pemimpin klan Huoling. Mu Yun bahkan lebih terkejut. Nyonya, kepala keluarga, kemana saja kamu selama ini? Kata Mu Yun langsung. Batuk, nanti aku akan membicarakannya secara detail. Sekarang bukan waktunya membahas ini. Oke, saat ini, Huo Linger tersenyum dengan pesona yang unik, memandang Xie Qing dan berkata, jangan lupa apa yang kamu katakan. Sepatah kata jatuh, dan Huo Linger melangkah keluar pada saat itu dan memandang penguasa paviliun Huang Tian. Saya sudah lama mendengar nama penguasa paviliun Huang Tian. Saat saya bertemu dengannya hari ini, saya ingin belajar darinya. Begitu kata-kata itu keluar, Huo Linger melangkah keluar, dan bau api menyebar kemana-mana. Perasaan panas tidak lebih lemah dari yang dirasakan di sekitar tubuh penguasa paviliun Huang Tian. Boom! Di antara kehampaan, dua api bertabrakan saat ini. Saat ini, Lou Qingyi tampak acuh tak acuh. Tanpa diduga, kamu juga membawa Huo Linger sebagai pembantu. Lou Qingyi berkata dengan dingin. Jika kamu bisa membantuku, bukan. Hati Bulan tersenyum tipis, lalu berkata, lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa aku menarik roh api? Begitu dia mengatakan ini, Lou Qingyi mendengus. Saat ini, situasinya semakin buruk. Lou Qingyi dan Huang Tian, Tuan Tanah Tian Lou dan Tuan Tanah Huang GGG. Ning Yuexin dan Huo Linger adalah kepala klan Suiling dan klan Huoling. Keempat master teratas ini menghentakkan kaki mereka, dan seluruh surga ketujuh akan berguncang, apalagi semuanya muncul di sini. Pada saat ini, orang-orang dari pasukan kelas 2 telah benar-benar kehilangan niat untuk bertarung. Apalagi, sampai saat ini, bukan itu yang mereka katakan. Mu Yun melihat banyak tempat perang saat ini. Kekuatan dari empat master sangat kuat, dan dia tidak bisa berpartisipasi di dalamnya. Ada kesenjangan besar antara lingkungan semi-dominan dan lingkungan dominasi nyata. Dia bisa membunuh Ling Jiren, tapi juga membutuhkan banyak cara. Xie Qing,
Wang Xinya, Jiwer dan lainnya juga berdiri di sisi Mu Yun. Xie Qing memukul lengan Mu Yun dan berbisik, kamu baru saja menemukan asal-usulnya. Ada apa? Sangat lemah. Mu Yun memandang Xie Qing dengan tatapan menggoda, dan kemudian berkata, setelah 3.000 tahun tertunda, saya telah melatih keterampilan rahasia. Oh, Xie Qing kemudian berkata, keterampilan rahasia apa? Butuh 3.000 tahun untuk menyelesaikannya. Ajarkan padaku nanti. Kamu khawatir itu tidak cukup. Memotong. Xie Qing berkata, jangan meremehkan orang di sini. Melirik Xie Qing, Mu Yun kemudian berkata, ada apa denganmu? Bagaimana kamu pergi ke klan Huoling? Bagaimana situasi dengan Huoling? Xie Qing berbisik, aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai ke keluarga Huoling. Aku dikurung oleh wanita itu selama ribuan tahun. Kemudian, untungnya, dengan lidah 3 inciku, wanita ini sangat mencintaiku. Aku tidak melakukannya. Saya tidak bermaksud membantu Anda. Wanita ini meminta saya untuk datang dan mengatakan bahwa Anda adalah saudara laki-laki saya. Tidak pantas untuk tidak membantu. Petik 2. Saya datang dengan enggan. Apa yang ditertawakan Yaner? Paman Xie Qing tidak tersipu ketika dia berbohong. Begitu ucapan ini keluar, Xie Qing menjadi hitam, memandang Mu Yuyan dan berkata, Xiao Yaner, kamu tidak boleh menjelek-jelekkan Paman Xie Qing. Aku saudara ayahmu. Mu Yuyan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, Paman Xie Qing, kamu berbohong. Jelas sekali permaisuri ke-8 yang merasakan nafasmu di keluarga Huoling dan mengetahui bahwa kamu telah keluar dari masalah. Bibi Linger marah denganmu. Petik 2. Petik 2. Xie Qing terbatuk, menatap ke langit, dan bersenandung, sekelompok bajingan, berani berurusan dengan saudaraku, mati, ambil nyawamu. Setelah meminum kata-kata itu, Xie Qing langsung naik ke langit. Saat ini, Mu Yuyan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Mu Yun mengusap kepala Mu Yuyan dan tidak berkata apa-apa. Xie Qing tidak bisa menyembunyikan ini darinya. Saat ini, 4 master teratas bertemu. Ratusan master berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Adegan itu tampaknya sudah tenang. Namun, Mu Yun tahu bahwa tantangan sebenarnya belum datang. Jiwer berjalan, keluar saat ini, memandang Mu Yun dan berkata, kali ini, pemimpin aliansi tidak akan bergerak. Petik 2. Hubungan antara aliansi TIANNYAO dan 8 balai gurun sangat rumit. Jika 8 aula gurun bergerak, aliansi akan mendapat banyak keraguan. Wang Xinya juga mengangguk. Bahkan jika mereka sekarang berada di aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuko, mereka tidak dapat melakukannya, karena Mu Yun membuat 2 kekuatan kelas 1 berdiri tanpa ragu-ragu. Tidak mudah mendatangkan puluhan master. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tentu saja saya mengerti. Sekarang, di dunia Changlan, ini adalah pertarungan antara keluarga gembala dan keluarga kaisar. Kami masih pihak yang lemah. Sebaiknya kekuatan lain tidak menginjaknya, kaki. Kecuali ada kekalahan yang jelas di kedua sisi, kekuatan besar akan mengambil tindakan, jika tidak. Tidak ada yang akan mengambil tindakan. Mu Yun secara alami memahami kebenaran ini. Saat ini, tidak mudah bagi Ming Yuexin dan Huolinger untuk membantu sebanyak itu. Dia juga tahu bahwa Ming Yuexin bukanlah status dewa air pada tahun-tahun itu. Klan Suiling berada di bawah tekanan besar untuk melakukan intervensi penuh kali ini. Orang-orang dari Aula 8 Gurun harus datang. Mu Yun berbisik, itu benar-benar tidak mungkin. Aku masih punya cara. Sudah 20 atau 30 ribu tahun sejak terakhir kali saya melakukan tali besar kehidupan. Selama bertahun-tahun, dia juga mengandalkan menelan darah untuk memulihkan umur panjangnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan teknik pencarian kematian yang hebat sangat kuat, tetapi konsumsi yuan umur panjang juga dilebih-lebihkan, dan sangat sulit untuk menebus yuan umur panjang. Terakhir kali, jika bukan karena inti kehidupan yang ditinggalkan ayahnya, dia pasti sudah mati. Mu Yun sebenarnya berpikir bahwa jika dia dapat mengendalikan kehidupan sebagai sumber kehidupan, dapatkah yuan hidupnya dipulihkan tanpa batas waktu. Pada saat itu, keterampilan mencari kematian yang hebat tidak akan terkalahkan. Hanya berpikir saja, kehidupan, langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Pada saat ini, fluktuasi langit dan bumi menjadi semakin kuat. Tidak ada pihak yang mau menyerah. Saat ini, sepertinya semua orang sedang menunggu sesuatu. Antara langit dan bumi, perang meletus,
dan ketika perang tampaknya pecah secara ekstrim, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ya Tuhan, pada saat ini, sepertinya sudah terpecah sepenuhnya. Di langit dan bumi yang terbelah, tim prajurit yang mengenakan baju besi hijau Tibet dan memegang tombak perak muncul satu demi satu.